Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh semuanya dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi dengan saya. Tentunya masih dalam cerita-cerita seputar kebudayaan, baik dari legenda, sejarah, mitos, dan juga cerita di kehidupan sehari-hari kita. Yang mana apabila ada sesuatu yang untuk kita ceritakan juga mengandung hikmah, maka akan saya bahas dan saya kupas di channel Carita Budaya ini, sedulur. Lalu di video kali ini saya juga akan membahas masih seputar Satrio Piningit dan Ratu Adil yang banyak ditunggu-tunggu oleh kita, ya. Banyak dari kita yang menunggu kehadiran daripada Ratu Adil dan Satrio Piningit. Ngopi dulu dulu. Kenapa sih kita banyak menunggu kedatangan daripada Ratu Adil dan Satrio Piningit? Karena konon menurut literatur yang ada, menurut catatan-catatan sejarah yang pernah saya baca, dan juga cerita dari orang tua kita, konon katanya ketika Ratu Adil itu memerintah dunia, maka dunia ini akan mengalami perubahan. Dari mungkin dunia ini yang selama ini carut-marut menjadi dunia yang tentram. Dari dunia ini yang tadinya banyak permasalahan, banyak problem, menjadi dunia yang tenang, stabil. Seolah-olah nanti tidak akan ada masalah apapun yang membuat rumit keadaan dunia ini. Nah, itulah kenapa banyak orang yang menunggu kedatangan Satrio Piningit dan juga Ratu Adil. Ratu Adil itu juga diceritakan dalam berbagai versi agama, baik dari Islam, Kristen, maupun Hindu. Itu semua mengenal akan adanya sosok di akhir zaman nanti yang muncul, yang membawa perubahan di dalam dunia ini. Dari yang tadinya carut-marut menjadi tentram, damai, sentosa, makmur, aman, dan sejahtera. Mungkin bagi saudaraku yang pernah membaca, ya, baik di sejarah keagamaan maupun di dalam kalau saya kan Muslim, di hadis itu kan banyak catatan-catatan ataupun riwayat-riwayat mengenai kedatangan Ratu Adil ini. Kalau di dalam agama saya itu ada, nanti di akhir zaman itu akan muncul seseorang yang disebut Imam Al-Mahdi. Kalau Ratu Adil kan versi Jawa. Kalau versi Islam nanti akan datang seorang sosok pemimpin yang adil yang bergelar Imam Al-Mahdi. Kemudian setelah Imam Al-Mahdi muncul lagi satu sosok yang sangat dinanti-nanti oleh umat di seluruh dunia, yakni kedatangan Isa ibnu Maryam. Nah, kedatangan Isa ibnu Maryam inilah yang nantinya akan menjadi Ratu Adil menurut versi Islam. Dan juga yang saya dengar, ya, karena saya juga banyak berkawan dengan pemuka-pemuka agama dari saudara-saudara kita yang Nasrani, juga Hindu. Saya banyak berteman dengan para pemukanya, para pendetanya. Beliau-beliau ini juga bercerita tentang sosok akhir zaman yang akan memimpin dunia ini. Misalnya dari Pak Pendeta, saya juga pernah dengar akan hadirnya seorang Mesias yang nanti akan membawa perubahan besar bagi negara ini, bagi dunia ini, bukan hanya bagi negara ini, ya. Ini juga sebenarnya satu pribadi juga dengan yang namanya Ratu Adil versi Jawa. Dan juga dari saudara-saudaraku yang Hindu, saya juga ada kenal dengan seorang pemuka dari agama Hindu. Itu juga pernah bercerita kepada saya tentang Awatara atau Avatara, yang mana kemunculan sosok ini pun juga nantinya akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Nah, kesimpulannya, kalau saya yang menyimpulkan, baik Avatara, Mesias,
Ratu Adil ataupun Al-Mahdi dan Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi, yakni Ratu Adil, yang mungkin sekarang berhubung beliau ini masih belum jumeneng ratu, maka masih menjadi satria yang ditunggu-tunggu atau satria yang belum muncul, ataupun secara umum kita sebut satria piningit. Nah, tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah ini loh sebenarnya. Banyak dari kita yang mendambakan kedatangan sosok Ratu Adil, padahal dari menurut berbagai macam catatan sejarah yang pernah saya baca, literatur yang saya pelajari, dan juga dari cerita-cerita orang-orang yang mengerti sejarah, baik dari pemuka agama Islam, kiai, ataupun dari pemuka agama Kristen, bapak pendeta, bapak pastor, maupun juga dari pemuka agama Hindu. Mohon maaf ya kalau salah, karena saya juga, memang saya muslim, tapi saya bukanlah seorang santri. Maksudnya bukanlah seorang alumni pondok pesantren, jadi saya anggap bukan santri, walaupun kalau menurut saya santri itu adalah orang yang masih mau menimba dan mencari ilmu, dan ilmu itu adanya bukan hanya di pesantren, tapi di dalam kehidupan nyata kita ini penuh dengan ilmu. Itu yang dinamakan hikmah kalau menurut saya. Lalu kembali lagi kepada cerita Ratu Adil tadi. Kesimpulannya menurut saya dari berbagai macam cerita yang sudah saya kumpulkan tadi, bahwa kedatangan Ratu Adil itu memang akan membawa perubahan bagi dunia ini, perubahan besar yang tidak disangka-sangka. Bahkan kalau menurut agama saya ya, nanti akan tiba saatnya Isa ibu Maryam, ini ada di dalam hadis, nanti akan tiba saatnya Isa ibu Maryam turun ke dunia menjadi hakim yang adil. Dia akan memecah salib, dia akan membunuh babi, dan dia akan menghilangkan jizyah atau upeti atau pajak, sehingga di saat itu nantinya harta akan melimpah. Bahkan saking melimpahnya, itu tidak akan ada satu orang pun yang mau menerima pemberian berupa sedekah dari orang lain. Tetapi perlu dicermati juga sedulur, bahwa kedatangan Imam Al-Mahdi, kedatangan Mesias, kedatangan Alfatara, yang saya simpulkan menjadi satu pribadi sebagai Ratu Adil, itu rata-rata dari berbagai macam cerita yang saya dengar, itu datangnya menjelang akhir zaman, itu datangnya menjelang kiamat. Di saat dunia ini sudah carut marut, banyak kejahatan di mana-mana, nanti akan muncul satu sosok, yakni Ratu Adil. Kalau dalam Islam Al-Mahdi, kemudian disusul kemudian oleh turunnya Isa ibnu Maryam. Dalam Kristen pun ada Mesias ataupun Yesus Kristus yang kembali turun ke dunia. Dalam agama Hindu pun ada cerita Avatara. Itu sama. Kalau menurut saya ya, ini kesimpulan saya. Mohon maaf kalau salah. Kalau memang menurut panjenengan salah, panjenengan bisa protes, bisa memberi masukan, saran, dan nasihat di komen. Tidak masalah sedulur, saya terima. Itu rata-rata datangnya kan menjelang akhir zaman, menjelang kiamat. Iya tak? Kedatangan beliau-beliau ini yang nanti akan jumeneng Ratu Adil di muka bumi ini, itu datangnya menjelang kiamat. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa banyak dari kita itu yang mengharapkan kedatangannya? Kalau kebanyakan dari kita pun sudah tahu bahwa kedatangannya itu adalah salah satu tanda daripada akhir dunia. Nah, ini yang harus kita cermati lagi sedulur. Apakah kita lebih baik rela
hidup seperti ini, dalam keadaan negara yang seperti ini, ataupun kita tetap akan terus mengharap dan meminta agar supaya Ratu Adil itu cepat datang, agar supaya tatanan dunia ini bisa stabil, bisa normal, dipenuhi dengan keadilan, kebijaksanaan, gemah limpah loh jinawi, subur, makmur, sejahtera, sentosa. Tetapi semuanya pasti ada konsekuensinya. Kedatangan Ratu Adil pun itu juga menurut berbagai macam sejarah yang tadi saya bilang, baik yang pernah saya baca, saya pelajari dari orang-orang yang berpengaruh, dari tokoh-tokoh agama, maupun dari catatan-catatan literatur yang pernah saya lihat, atau dari buku-buku yang saya baca, itu semuanya datangnya itu menjelang akhir daripada dunia ini, sedulur. Jadi ini kalau menurut saya, sedulur, ya, udahlah, kita hidup apa adanya. Siapapun yang memimpin kita, hargai dia sebagai bapak pemimpin kita. Entah adil, entah enggak, itu urusan dia. Kita sebagai rakyat, ya bisanya itu cuma menerima saja apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang pemimpin tentunya, ya. Walaupun pemimpin itu tidak adil, walaupun pemimpin itu adil, itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi udahlah, stop, jangan mengharap yang enggak, jangan mengharapkan kedatangan Ratu Adil segala. Karena saya yakin apapun yang sudah dienaskan, apapun yang sudah digariskan, apapun yang sudah ditentukan, pada saatnya nanti tiba, dia akan tiba juga kok. Jadi mungkin itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang efek daripada nanti di saat datangnya Ratu Adil. Semoga menjadi pencerahan buat panjenengan semua. Dan bagi yang mungkin tidak sependapat dengan saya ataupun punya pendapat sendiri yang mungkin dirasa lebih baik, panjenengan bisa komen di bawah video saya. Saya akan terima semuanya, seperti yang tadi saya bilang. Saran, masukan, kritik, bahkan cacian dan makian pun saya terima. Karena menurut saya perbedaan itu memang indah, dulur. Dan baiklah, video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat panjenengan semuanya, semoga panjenengan semuanya diberi kelimpahan rezeki yang barokah, yang halal, dikarunia anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semua.